Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam pembelajaran daring. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang sejarah sebagai ilmu. Secara etimologi, sejarah berasal dari kata bahasa Arab syajarah atau syajarotun yang artinya pohon, akar, keturunan, asal-usul, riwayat, dan silsilah. Pada abad ke-13, kata syajarah diserap ke dalam bahasa Melayu menjadi sejarah. Akan tetapi, di dalam bahasa Arab sendiri, ilmu yang mempelajari kisah-kisah pada masa lampau disebut dengan istilah tarikh. Dalam bahasa Inggris, kata sejarah dikenal dengan sebutan history, yang berarti masa lampau umat manusia atau peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Pengertian sejarah. Kata histori sendiri berasal dari bahasa Yunani historia, yang berarti pengetahuan yang diperoleh dari suatu penyelidikan. Pengertian sejarah menurut para ahli, yang pertama dari Purwadarminta, pengertian sejarah adalah 1. Kesusastraan lama, silsilah, asal-usul. Yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Dan yang ketiga adalah ilmu pengetahuan, cerita pelajaran tentang atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Yang kedua, dari Muhammad Ali, pengertian sejarah adalah sejumlah perubahan-perubahan kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Yang ketiga, dari Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia dan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat itu. Kemudian Purwito tentang ciri-ciri sejarah. Yang pertama, bersifat objektif, tetapi tetap dibatasi subjektivitas. Yang kedua, terikat pada lingkungan geografis. Yang ketiga, peristiwa sejarah terjadi dan berkembang secara kontinu. Yang keempat, terdapat hubungan kausalitas dalam batas situasi dan kondisi tertentu. Maksudnya, terdapat hubungan sebab dan akibat dalam batas situasi dan kondisi tertentu. Ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Menurut Kuntowijoyo dalam pengantar ilmu sejarah, ciri-ciri sejarah yang pertama adalah bersifat empiris, yang kedua mempunyai objek, yang ketiga mempunyai teori, yang keempat mempunyai generalisasi, dan kelima mempunyai metode. Fungsi sejarah. Sejarah sebagai ilmu. Guna sejarah sebagai ilmu. Yang pertama adalah guna inspirasi. Dengan mempelajari sejarah, kisah perjuangan para pahlawan, akan timbul inspirasi-inspirasi penting, terutama terdapat pemahaman nilai-nilai dan semangat perjuangan mereka. Dapat kita pelajari apa yang membuat mereka berhasil dan dapat kita pahami juga mengapa mereka gagal. George Macaulay Trevelyan mengatakan bahwa di dalam pendidikan dan usaha menumbuhkan cita-cita masa kini dan hari esok, pengetahuan tentang cita-cita masa lampau merupakan sumber inspirasi yang sangat penting.
Yang kedua adalah guna instruktif. Maksudnya, sejarah membantu menyampaikan keterampilan dan pengetahuan sehingga dapat menambah wawasan. Sejarah memberi gambaran tentang keadaan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan dari berbagai bangsa di dunia. Dengan mempelajari sejarah setiap bangsa, berarti menambah wawasan tentang keadaan bangsa tersebut. Yang ketiga adalah guna edukatif. Mempelajari sejarah membuat seseorang lebih bijaksana dan arif. Perhatikan dan pahami ucapan pemimpin-pemimpin besar dunia ini. Yang pertama adalah Confucius mengatakan sejarah mendidik kita supaya lebih bijaksana. Yang kedua adalah Cicero mengatakan history is magistra vitae. Artinya sejarah bermanfaat sebagai guru yang baik. Ketiga, Bung Karno. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah yang kemudian dikenal dengan istilah jas merah. Mengapa demikian? Karena peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau dapat dijadikan pelajaran untuk melangkah ke masa depan yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Charles Bacon, histories make man wise. Artinya, melalui rangkaian peristiwa dalam sejarah, kita dapat belajar menilai untuk menghadapi masa yang akan datang. Yang keempat adalah guna rekreatif. Maksudnya, karya sejarah itu dapat menghibur pembacanya karena dapat menumbuhkan suasana hati yang menyenangkan, bahkan kadang mengharukan. Yang kelima, guna religius. Belajar sejarah dapat mempertebal keyakinan manusia atas kehendak Tuhan. Menurut Wahid Siswoyo, sejarah merupakan penggelaran dari kehendak Tuhan yang mempunyai nilai sangat vital. Orang akan menjadi yakin dan sadar bahwa segala sesuatu itu pada hakikatnya ada padanya. Manusia hanya bisa merencanakan, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Yang keenam, memberikan kesadaran waktu. Maksudnya, kesadaran bahwa peristiwa sejarah sebagai sesuatu yang terus bergerak dari masa lampau, bermuara ke masa kini, dan berlanjut ke masa depan. Yang ketujuh, memperkokoh rasa kebangsaan atau nasionalisme. Maksudnya, perjalanan sejarah suatu bangsa, terutama bangsa Indonesia, dapat menjadi ingatan kolektif yang dapat menimbulkan rasa solidaritas dan mempertebal semangat kebangsaan. Yang ketujuh, memberikan ketegasan identitas nasional dan kepribadian suatu bangsa. Memberikan ketegasan identitas nasional dan kepribadian suatu bangsa, David Gordon mengatakan bahwa sejarah merupakan pengalaman kolektif suatu bangsa pada masa lalu. Apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang diidealkan sebagai pahlawan menjadi sumber identitas dengan memberikan makna dan menentukan perjalanan sejarah bangsanya. Fungsi sejarah sebagai ilmu. Sejarawan Nugroho Noto Susanto mengatakan sejarah memiliki 3 fungsi. Ketiga fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai rekreatif, yang kedua, inspiratif, dan yang ketiga, instruktif. Demikian materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dan tolong disimpulkan apa yang dimaksud dengan sejarah itu sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.